Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Tanah Bumbu. Perkenalkan, nama saya Budi Arya Kumbara dari SDN Negeri Satyong, Kecamatan Pusat Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu. Dan saya Muhammad Kasman Nur dari SMPN 81 Atap Pusat Hilir, Kecamatan Pusat Tengah, Kabupaten Tanah Bumbu. Kami akan melakukan coach, coaching, dan observer. Selamat menyaksikan. Salam guru penggerak. Bergerak, bergerak, menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik Bapak. Baik Pak Budi. Sebelum kita mulai proses coaching ini, di sini saya berperan sebagai observer yang akan melihat coaching Bapak dengan coaching nanti ya. Namun sebelum Bapak mulai percakapannya, ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait rubrik penilaian dalam observasi saya. Jadi untuk rubrik penilaian observasi saya yang menjadi acuan, saya mengharapkan dalam percakapan nanti Bapak sudah memiliki prinsip dari seorang coaching itu. Jadi tentunya seperti apa rubrik penilaian yang dipersiapkan Pak? Itu soalnya. Okay. Jadi untuk rubrik penilaian observasi saya yang menjadi acuan saya mengharapkan dalam percakapan coaching ini Bapak sudah memiliki prinsip dari seorang coaching, yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Tentunya Bapak juga sudah memiliki kompetensi inti dari coaching yang meliputi presence, kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot, tentunya dengan teknik rasa. Dan juga saya berharap nanti dalam proses percakapan Bapak, ketika melakukan sebuah coaching, Bapak jangan lupa untuk menerapkan alur dari kita, yaitu tujuan, identifikasi masalah, rencana, dan tanggung jawab. Ini yang akan menjadi rubrik penilaian saya dalam mengamati Bapak. Bagaimana Bapak bisa dipahami? Oke, baik. Kalau begitu selanjutnya sebelum dimulai proses coaching ini, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Boleh ya Pak? Boleh Pak. Baik, untuk pertanyaan pertama, kira-kira kompetensi coaching yang mana yang ingin Bapak kembangkan dalam proses percakapan nanti? Mungkin saya akan kompetensi kehadiran penuh mungkin Pak. Baik, luar biasa, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, dari dua kompetensi ini kira-kira bagian kompetensi mana yang secara spesifik yang Bapak kembangkan dalam proses coaching nanti? Yang ingin saya kembangkan adalah kehadiran penuh Pak, mendengarkan secara aktif. Baik, mendengarkan kehadiran, mendengarkan aktif. Jadi mendengarkan aktif ini salah satu kunci agar bisa menggali banyak hal dari seorang coachingnya nanti. Nah, Bapak, untuk yang terakhir, kira-kira untuk indikator ketercapaian, tolak ukur yang bagaimana terkait indikator pencapaian yang ingin Bapak tuju dalam proses percakapan nanti? Jadi tolak ukur yang menjadi ketercapaian dari tujuan dari ketercapaian ini adalah coach saya nanti mampu untuk mengeluarkan potensi yang ada pada dirinya, kemudian bisa memecahkan permasalahan, kemudian dapat menghasilkan ide-ide dari dirinya sehingga coach saya nanti ini bisa menyelesaikan permasalahan sendiri Bapak. Baik, semula dari indikator yang sudah Bapak sampaikan,
terkait proses memikirkan, kemudian ide, solusi kuncinya nanti bisa tergali dengan sangat maksimal dan semoga bisa tercapai dari proses percakapan nanti. Hanya itu Bapak yang ingin saya tanyakan, dan selebihnya silakan Bapak bisa memulai percakapan dengan kuncinya, dan saya berharap dalam proses percakapan nanti bisa berjalan lancar sesuai yang apa yang harapkan. Baik, Pak. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam, Pak. Gimana kabarnya hari ini? Semoga Bapak senantiasa dalam keadaan sehat. Baik, alhamdulillah, terima kasih. Sehat-sehat keluarga. Bagaimana dengan Bapak? Alhamdulillah sehat juga. Jadi ada apa ini, Pak? Jarang-jarang Bapak mengajak saya berbicara, sepertinya begitu sangat penting. Iya, Pak, saya sedikit ada masalah dengan cara mengajar saya di sekolah. Mau minta masukan, bolehkah saya meminta waktu Bapak sebentar untuk mendengarkan cerita saya sebentar? Tentu bisa, Pak. Kebetulan saya juga tidak lagi sibuk. Baik, Pak, apa tujuan yang Bapak harapkan dari percakapan kita kali ini? Saya ingin meminta saran, masukan, dan solusi atas permasalahan yang saya hadapi, Pak. Mungkin setelah saya curhat bahasanya dengan Bapak, saya mendapatkan solusi dari masalah yang saya hadapi. Baik, Bapak. Jadi, apa masalah yang Bapak hadapi? Begini, Pak, saya ini kan di sekolah statusnya sebagai guru. Selain itu ada tugas tambahan sebagai PLT, Pak, pelaksana tugas prasekolah. Yang Bapak tahu sendiri kan, ketika sidang menjadi PLT itu merangkap sekaligus menjadi guru, banyak sekali urusan-urusan yang harus diselesaikan sebagai PLT, sehingga saya tidak sempat untuk membuat media yang sesuai dengan kebutuhan siswa ketika mengajar. Nah, ketika itu rekan guru yang menegur saya, kok pembelajarannya cuma ceramah, nggak ada selingannya, hanya ceramah dan ceramah lagi, sehingga seperti itu, Pak. Jadi menurut teman Bapak itu melaksanakan pembelajaran cuma menggunakan metode ceramah saja ya, Pak ya. Nah, menurut Bapak ini kalau proses pembelajaran yang sedang Bapak laksanakan itu menurut gambaran teman Bapak, jika kita beri skala 1 sampai 10 ada di level berapa, Pak? Kalau versi teman saya dari skala 1 sampai 10 itu, saya rasa mungkin saya berada di level 6, Pak, belum maksimal. Di level 6, Pak ya. Nah, menurut Bapak idealnya itu di level berapa, Pak? Kalau idealnya saya ingin di level 8. Itu kalau menurut saya belajar itu pada saat pembelajaran anak itu semangat dalam mengikuti pembelajaran, aktif, senang, kemudian ada interaksi seperti itu, Pak. Nah, menurut Bapak, apa saja yang Bapak bisa lakukan supaya pembelajaran itu bisa ideal seperti apa yang Bapak sampaikan tadi? Saya ingin lakukan adalah mempersiapkan materinya yang diselingi dengan video agar nanti anak-anak lebih bersemangat dalam mengikuti pembelajaran. Nah, adakah hambatan yang Bapak rasakan dalam membuat hal-hal tersebut? Hambatan mungkin tidak ada, Pak, cuman karena belum terlalu bisa memanage waktuan. Karena sering mengajar, saya juga harus menyelesaikan administrasi yang begitu banyak sebagai PLT, sehingga saya tidak sempat untuk menyediakan media pembelajaran. Berarti Bapak di sini masih belum memaksimalkan dalam mengatur waktu, Bapak ya. Dari hal yang Bapak sampaikan tadi, adakah upaya yang akan Bapak lakukan untuk mencapai pembelajaran yang ideal, Pak? Upaya saya akan menyediakan materi dengan referensi tambahan lagi agar murid saya lebih bersemangat lagi dalam mengikuti pembelajaran.
Baik Bapak, jadi rencana Bapak ke depannya ini apa yang akan Bapak lakukan untuk Bapak bisa mewujudkan pembelajaran yang ideal tadi dengan upaya-upaya yang sudah Bapak lakukan? Jadi rencana kedepannya saya akan berusaha untuk memanage waktu saya dengan sebaik-baiknya, baik itu waktu saya sebagai PLT maupun sebagai seorang guru, sehingga saya bisa menyiapkan materi pembelajaran tambahan yang mendukung pembelajaran saya seperti resensi web, video, atau mendukung belajar anak agar anak itu lebih bersemangat. Karena kalau cuma menggunakan pembelajaran dengan metode ceramah, menggunakan buku teks saja, anak-anak itu kurang semangat dan dalam belajar. Jadi anak-anak itu akan merasa jenuh Pak lah dalam belajar. Ya betul Pak, terkadang saya melihat siswa saya itu ada yang mengantuk dalam proses pembelajaran. Jadi Bapak ingin membuat pembelajaran menjadi lebih baik, lebih menarik dan variatif ya Pak ya? Iya Pak. Baiklah Bapak, kira-kira ada tidak yang membantu Bapak untuk bekerja sama dalam mewujudkan rencana Bapak? Ada mungkin rekan sejawat, tapi beliau bukan mapel saya sama dengan saya. Tempat mengajar saya itu cuma saya sendiri yang mengajar mapel PJUK. Jadi Bapak bisa meminta rekan sejawat yang lain Pak ya untuk menyiapkan bahan-bahan materi ajar serta pembelajaran yang menarik. Seperti itu Pak ya? Iya Pak. Baik Pak, dengan rencana-rencana yang sudah Bapak rancang dan upaya-upaya yang sudah Bapak lakukan, menurut Bapak pembelajaran Bapak di kelas itu berhasil jika seperti apa? Apa ukuran keberhasilannya? Kalau menurut saya ukuran keberhasilan pembelajaran saya mengajar di kelas itu pada saat saya melihat murid saya bahagia belajarnya, tidak stres, tidak mengantuk, kemudian juga kehadiran saya menjadi guru yang dirindukan oleh siswa. Menurut saya itu salah satu ukuran keberhasilan mengajar saya. Baik, jadi tolak ukur keberhasilan dalam pembelajaran menurut Bapak itu adalah apabila siswa merasa senang, nyaman, tidak mengantuk, dan kehadiran Bapak juga sangat dirindukan oleh siswa. Itu sudah siswa senang dengan pembelajaran yang Bapak berikan di dalam kelas. Seperti itu ya Pak ya? Iya Pak, terlihat nanti di raut muka mereka ketika mereka senang, maka raut muka mereka juga akan gembira. Baik, insya Allah Bapak bisa, Bapak ini luar biasa dan hebat. Insya Allah siswa Prian akan merasakan seperti apa yang Bapak sampaikan tadi. Baik Bapak, selanjutnya dari rencana yang Bapak sampaikan tadi, kira-kira apa komitmen Bapak untuk melakukan rencana yang sudah Bapak rancang ini? Komitmen saya akan melaksanakan secepatnya materi pembelajaran yang sudah saya rancang menggunakan referensi tambahan seperti video maupun lainnya, dan akan berkolaborasi dengan rekan sejawat. Mungkin dalam waktu dekat ini saya akan laksanakan sehingga murid-murid saya nanti lebih bersemangat dalam belajar. Berarti komitmen Bapak akan melaksanakan secepatnya ya, supaya anak-anak lebih bersemangat dalam belajar dalam waktu dekat, dan akan berkolaborasi dengan rekan sejawat dalam melaksanakan perencanaan yang sudah Bapak buat. Nah, kira-kira berapa lama waktu yang Bapak butuhkan untuk melaksanakannya? Kira-kira mungkin 1 minggu. Baik Bapak, saya tunggu kabar baiknya minggu depan ya. Semoga apa yang sudah Bapak rencanakan bisa berjalan dengan baik dan lancar ya Pak. Iya Pak. Nah sekarang setelah kita melakukan percakapan ini, bagaimana perasaan Bapak sekarang? Alhamdulillah Pak, saya berbincang-bincang dengan Bapak, saya menjadi lebih tenang, lebih semangat, juga mendapatkan solusi
dari permasalahan yang saya hadapi. Saya ucapkan terima kasih banyak atas waktunya yang sudah diluangkan untuk mendengarkan curhatan. Sama-sama Bapak, tetap semangat ya. Mendengarkan, saya senang mendengarkan curhatan Bapak. Baik Pak, adakah lagi yang ingin Bapak sampaikan? Saya rasa cukup, Pak. Baik Bapak, saya tunggu kabar baiknya. Sampai bertemu kembali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Budi, tadi saya sudah mengamati proses dari percakapan Bapak dengan kucing yang terkait proses kucingnya. Nah, ini ada beberapa catatan yang sudah namun belum saya sampaikan. Saya ingin menanyakan beberapa hal, boleh ya Pak? Boleh Pak. Baik Pak, untuk pertanyaan yang pertama, apa yang sudah Bapak lakukan dengan kucing dan apa yang sudah menjadi indikator kepercayaan dalam kucing Bapak tadi? Jadi yang sudah saya laksanakan yaitu adalah menerapkan prinsip kucing berupa kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Kemudian untuk indikator pencapaian yaitu adalah mendengarkan aktif Pak. Baik, jadi apa yang sudah Bapak sampaikan sudah sesuai dengan hasil catatan yang saya catat tadi. Jadi Bapak sudah memberikan prinsip sebagai kemitraan. Terbukti tadi ketika Bapak ngobrol merasa setara dan tidak ada perbedaan. Kemudian Bapak juga sudah melakukan yang namanya prinsip proses kreatif, di mana Bapak berusaha menggali ke kreativitas dari seorang kucing, mengeluarkan solusi-solusi terkait masalah yang dihadapi. Kemudian juga Bapak mengajukan pertanyaan berbobot agar memaksimalkan potensi dari seorang kucing. Bapak juga sudah memberikan kompetensi ini sesuai dengan kiprah supervisi. Bapak juga mengharapkan ada dua, yaitu mendengarkan aktif, juga mengajukan pertanyaan berbobot yang sudah Bapak catat. Proses yang Bapak tadi lakukan bahwa Bapak menerapkan percakapan dengan alur cerita, di mana Bapak tadi mulai dengan tujuan, identifikasi masalah, rencana, dan tanggung jawab. Alhamdulillah, secara gambaran umum dari catatan saya tadi sudah melaksanakan proses kucing dengan sangat baik. Nah, ini ada pertanyaan terakhir Bapak. Jadi berdasarkan hasil kucing tadi yang Bapak lakukan, kira-kira kompetensi apalagi yang ingin Bapak kembangkan berdasarkan proses kucing yang Bapak lakukan tadi? Mungkin kompetensi kehadiran penuh Bapak, karena tadi saya melihat pada saat proses kucing saya ini masih ada unek-unek yang belum sepenuhnya bisa terkeluarkan. Mungkin tadi itu saya harusnya melakukan salah satu teknik stop sehingga kucing saya ini lebih lebih rileks dalam menyampaikan permasalahan Bapak. Baik, jadi Bapak tadi sudah melakukan kehadiran penuh atas present menjadi harapan Bapak agar lebih bisa dikembangkan. Jadi saya berharap semoga teknik ini juga segera Bapak maksimalkan dari yang Bapak tadi. Ini saja, tapi juga berpotensi lain agar semakin tajam ketika memberikan sebuah pertanyaan bobot apa dan lain sebagainya, sudah melakukan stop. Mudah-mudahan kedepannya kegiatan seperti ini bisa terlaksana dengan baik. Baik, terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak, sebuah proses yang sangat luar biasa. Semoga berdampak bagus untuk Bapak nanti kedepannya. Baik Pak, terima kasih. Terima kasih juga yang saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.